Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa lelah? Tentu semua manusia pernah mengalaminya, lalu apakah kita tahu kalau lelah itu ternyata nikmat? Bekerja mencari nafkah, mengurusi keluarga, berjihad di jalan Allah, belajar dan menuntut ilmu, dan semua aktivitas yang kita lakukan di jalan Allah, dan kita mengalami kelelahan karenanya. Semua yang diinginkan di dunia dan akhirat bisa diraih dengan bekerja keras, yang pastinya akan menimbulkan kelelahan. Kelelahan itu ternyata bisa menjadi suatu kenikmatan. Bagaimana mungkin lelah bisa nikmat? Logikanya bagaimana? Temukan jawabannya, simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini, agar terus menyiarkan syiar Islam. Lalu tulis komentarmu, agar channel ini terus berkembang. Jika Anda seorang ayah, yang seharian bekerja keras mencari nafkah sehingga pulang ke rumah dalam keadaan sangat kelelahan, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, karena banyak orang yang saat ini menganggur dan bingung mencari kerja. Jika Anda seorang istri yang selalu kelelahan dengan tugas rumah tangga dan tugas melayani suami yang tidak pernah habis, sungguh itu nikmat luar biasa, karena betapa banyak wanita sedang menanti-nanti untuk menjadi seorang istri, namun jodoh tak kunjung hadir. Jika kita orang tua yang sangat lelah tiap hari, karena merawat dan mendidik anak-anak, sungguh itu nikmat yang luar biasa. Karena betapa banyak pasangan yang sedang menanti hadirnya buah hati, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkenan memberi amanah. Lelah dalam mencari nafkah. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletannya itu dipergunakannya di jalan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena ria dan kesombongan, maka dia di jalan setan. Sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Islam memandang bahwa usaha mencukupi kebutuhan hidup di dunia juga memiliki dimensi akhirat. Bahkan secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada siapapun yang kelelahan dalam mencari rezeki. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim, kecuali di dalamnya selalu ada keutamaan. Kelelahan dalam bekerja bisa mengantarkan meraih kebahagiaan dunia berupa harta, di sisi lain dia mendapatkan keutamaan akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa. Syaratnya bekerja dan lelah. Bukankah ini bukti tak terbantahkan, bahwa kelelahan ternyata nikmat yang luar biasa? Kelelahan mendidik anak di hari kiamat kelak, ada sepasang orang tua yang diberi dua pakaian, teramat indah, yang belum pernah dikenakan oleh penduduk bumi. Keduanya bingung dan bertanya, dengan amalan apa kami bisa memperoleh pakaian seperti ini? Dikatakan kepada mereka, dengan kesabaranmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu. Merawat dan mendidik anak untuk menjadi generasi soleh dan salehah bukan urusan yang mudah. Betapa berat dan sangat melelahkan. Harta saja tidak cukup. Mereka mengira dengan uang segalanya bisa diwujudkan. Namun, uang dibuat tidak berdaya saat anak-anak telah menjadi pendurhaka. Berbahagialah manusia yang selama ini merasakan kelelahan dan berhati-hatilah yang tidak mau berlelah-lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menilai dan menghitung dengan teliti dan tepat atas semua prestasi hidup kita. Sebagaimana firman-Nya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Surat An-Najm ayat 39-41. Segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang besar mendapat keutamaan, kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu." Semoga bermanfaat untuk mengingatkan diri dan sahabat semua. Ada 8 kelelahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semoga kelelahan dan kepayahan yang kita rasakan menjadi bagian yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Amin ya robbal alamin.